Perkenalkan, nama saya Pinkan Trianingsi dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya membawakan materi tentang perkembangan teknologi pada masa purba. Pertama, antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan manusia purba, peralatan dari batu dan tulang. Peralatan itu berkembang pada zaman Paleotikum atau zaman batu tua. Zaman Paleotikum berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Dan pada zaman ini secara umum terbagi menjadi dua kebudayaan. Pertama, kebudayaan Pacitan yang berkembang di daerah Jawa Timur. Pada zaman kebudayaan Pacitan ditemukan alat-alat dari batu yang masih kasar dan bentuk ujungnya runcing. Alat ini disebut kampak genggam atau kampak parimbas. Kedua, kebudayaan Ngandong yang berkembang di daerah dekat Ngawi. Pada zaman kebudayaan Ngandong banyak ditemukan alat-alat dari tulang binatang dan batu yang disebut flake. Dua, antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Matya atau batu tengah yang dikenal zaman Mesolitikum. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang tertandai lingkungan tempat tinggal, yakni pantai dan di gua. Kebudayaan Kajokenemodinger. Kajokenemodinger istilah dari bahasa Denmark. Kojoken berarti dapur dan moding dapat diartikan sebagai sampah. Kajokenemodinger atau sampah dapur. Dalam kaitannya dengan budaya manusia, Kajokenemodinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Atau dapat disimpulkan kebudayaan Kajokenemodinger tinggal di tepi pantai. Selanjutnya, kebudayaan Abies-Saurons. Kebudayaan Abies-Saurons merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini diindikasikan bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua. Kebudayaan Abies-Saurons ini banyak ditemukan misalnya di Busuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamokoncong. 3. Mengenal api. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Manusia purba membuat api atau mengambilnya dari sumber api alam atau kilat, aktivitas vulkanik, dan lain-lain. Manusia zaman dulu juga memiliki kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar. Adalah kebiasaan kuno yang tetap berkembang sampai sekarang. Pada awal pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lain. 4. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan. Kebudayaan kampak persegi. Nama kampak persegi berasal dari penyebutan oleh von Henny Granden. Kampak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau pancul atau cangkul. Bahan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang. Kebudayaan kampak lonjong. Nama kampak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Kampak yang ukuran besar sering disebut Walgenblei, yang kecil dinamakan Keilbale. Penyebaran jenis kampak lonjong ini terutama di Kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, masa dimulailah
zaman logam sebagai bentuk masa perundagian. Di Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. 5. Konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Menurut Kostov, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengelola lingkungan hidupnya. Bentuk arsitektur pada masa praksara dapat dilihat dari tempat kehunian manusia pada saat itu, seperti lukisan tangan di dalam dinding goa. Bentuk pola hunian dengan menggunakan pendangan angin menghasilkan pola menetap pada manusia masa itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang terbesar di Kalimantan. Saya akhiri pembahasan materi perkembangan teknologi pada masa purba. Jika ada kesalahan di kata saya, tolong dimaafkan. Terima kasih.